A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Yang namanya manusia, yang namanya orang hidup pasti dapat ujian dari Allah. Bahkan tanpa kita sadar Allah suka menegur kita. Dan kalau ditegur sama Allah pastinya melalui cara-cara yang unik yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi setiap teguran pasti ada rahasianya nih untuk diri kita. Nah hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah di balik teguran Allah ada petunjuk indah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita membahas tema kita hari ini, saya akan mengajak jamaah Islami Twindah untuk melihat terlebih dahulu video tayangan yang berikut ini. Mengerikan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah banjir rob ini sampai saat ini masih menggenangi pantai utara Jawa. Jadi kita doakan bersama saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga air laut ini cepat surut dan semuanya bisa beraktivitas kembali secara normal. Dan sekarang kita coba bahas satu persatu ini, Masya Allah luar biasa ya. Berbicara segala ujian yang diberikan kepada Allah. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia main tebak-tebakan nih. Bahkan ada juga mulut-mulut netizen miring ngomongnya nggak enak gitu loh. Ujian apa musibah? Ini teguran atau malah azab? Nah sekarang mohon izin Ustadz Maulana. Ini kita kan mencoba segala sesuatunya kita berpositif thinking ya. Atau berhusnuzon. Berpositif thinking. Saya suka gaya itu. Masya Allah. Nah sekarang kita bagaimana caranya membedakan antaranya teguran Allah atau ini yang namanya azab dari Allah. Terus bisa apa yang kita ambil hikmahnya Ustadz? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Masya Allah, tabarakallah, wa sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Izin Ustaz Tilman dan Ustaz Sam, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini adalah 30 Syawal 1443 Hijriah. Endingnya, akhirnya Syawal hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ampunan Allah. Satu hal buat kita, mohon izin tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Bukan berarti kami yang ada di sini lebih ahli atau lebih sabar, lebih kuat. Tapi bisa jadi kami masih belajar untuk melihat fenomena alam yang ada sekarang ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya katakan fenomena alam. 1, 2, 3. Fenomena alam. Ini disebut fenomena alam. Fenomena alam. Disebut fenomena alam. Kalau ini fenomena. Kalau akan terjadi, gunung akan goyang, gunung meletus, bumi goyang, itu fenomena. Mohon izin, ini harus diperbaiki dulu. Saya waktu BNPB ya, Badan Penanggulangan Bencana. Kita datang syuting ke sana, saya sempat tanya-tanya,
Itu fenomena. Wabah fenomena. Itu semua fenomena. Tsunami fenomena. Gunung meletus fenomena. Tapi kalau sudah ada korban, maka berubah status menjadi bencana. Sekali lagi. Hujan fenomena. Tapi kalau banjir bisa jadi iya fenomena. Tapi kalau ada yang korban, barulah yang disebut bencana. Sama. Apa bedanya musibah, ujian, teguran, kemudian azab? Nih, tadi saya suka kata-kata Mas Fadli. Apakah ini musibah, ujian, teguran, atau azab? Sebenarnya ini cuma dibagi 3. Musibah itu adalah kejadiannya. Sekali lagi, musibah itu kejadiannya. Itu bentuk normalnya. Bisa positif, bisa negatif. Tapi akan berubah status. Menjadi ujian, teguran, ataupun azab. Inilah yang terjadi. Musibah itu bisa jadi ujian bagi orang yang beriman. Iya, yang diuji anak sekolah. Kalau tidak sekolah, ngapain mau diuji? Jadi yang dapat ujian itu hanya orang yang beriman, orang saleh. Sementara akan berubah jadi status menjadi teguran bagi orang yang lalai untuk diingatkan, disadarkan. Tapi akan bisa jadi azab jikalau itu adalah yang terkena adalah maaf orang yang kufur akan nikmat. Itu perbedaannya. Musibah umumnya akan menjadi ujian, teguran, ataupun azab. Masya Allah, jadi memang Tapi sebenarnya kalau kita melihat orang, jadikan itu ujian buat ujian. Tapi kalau buat diri kita, jadikan itu teguran. Teguran. Supaya kita sadar. Jangan ngomong Jangan kalau kebalik. orang. Dia lagi di apalagi teguran, dia lagi di asap. Nggak boleh. Ah, Nggak boleh kita bilang begitu. nauzubillah Lagi min di asap dzalik. nggak boleh. Kita berkata-kata aja. Mereka lagi diuji oleh Allah. Benar. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi semakin jelas kita bisa membedakan yang mana yang antara ujian ya, teguran atau mungkin itu sebagai azab. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi jamaah Islam Cinta yang dirahmati Allah, bicara masalah tentang teguran Allah berupa musibah ini atau cobaan tadi seperti apa yang dikatakan oleh guru kita Ustadz Maulana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang memang kalau kita rasakan ini sangat pahit. Pahit banget bagi kehidupan. Tapi katanya justru ini bisa menguatkan kita. Nah, saya kurang paham nih Ustadz Hilman. Apa yang dimaksud dengan ujian tapi kok bisa menguatkan? Mohon izin penjelasannya, silakan. Tafadhol. Iya, baik. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana mohon izin. Ustadz Syam, Mas Fadli dan seluruh jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bicara tentang ujian atau musibah, kadang sesuatu yang terasa sulit atau seakan-akan sempit dalam kehidupan kita, justru di dalamnya ada kebaikan yang sedang Allah hadirkan untuk kita. Itulah yang barangkali dimaksud bahwa di balik musibah ada hikmah, di balik masalah ada berkah, di balik kesulitan ada kemudahan. Kenapa? Karena sudut pandang kita ketika melihat musibah itu bukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Tapi musibah itu adalah pesan cinta yang Allah turunkan kepada kita, yang di dalamnya Allah inginkan kita menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan ini. Maka untuk kita yang hari ini sedang diuji, tolong catat baik-baik. Setidaknya ada 3 pesan cinta yang sedang Allah titipkan kepada kita yang sedang diuji. Yang pertama, ujian atau musibah itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Cara Allah menghadirkan kebaikan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam dirinya, yusiba minhu, maka Allah akan hadirkan musibah kepadanya. Kenapa? Karena Allah inginkan orang ini ketika diberikan musibah, diberikan ujian, naik kelas, naik derajat karena ujian yang dihadirkan. Yang kedua, ujian itu adalah cara kita untuk dikuatkan dalam kehidupan. Satu kali Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, manakah yang engkau pilih antara dikuatkan atau diberi ujian?
Maka Imam Syafi'i kemudian menjawab, aku memilih untuk diberikan ujian. Kenapa? La yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak mungkin akan dikuatkan sebelum dia diberikan ujian. Artinya, kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih tangguh, berarti kita harus menghadapi ujian-ujian itu. Dan yang ketiga, pesan cintanya, di balik ujian itu ada cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ada cara Allah menghapuskan setiap kesalahan kita. Maka sikapnya apa? Ridha. Sikapnya apa? Terima. Ingat, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa orang yang bisa menerima dengan ridha, maka ada keriduan Allah di situ. Dan barang siapa yang benci, yang murka, ada murka Allah di situ. Apa syaratnya? Ingat, sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Maka lihatlah musibah sebagai pesan cinta Allah untuk kita semua. Masya Wallahu Allah, a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kita kalau husnuzonnya Allah kalau kasih kita ujian berarti Allah sayang sama kita. Masya Allah. Diingatkan gitu ya. Diingatkan, Jadi kalau betul. misalnya orang yang nggak diingatkan, hati-hati justru. Ah. Jangan-jangan Allah nggak sayang. Ah. Nah, biarin aja dia, diterusin aja mau Allah biarin nih. Biar aja nanti biar dia makin terprosok. Wah, nauzubillah min dzalik. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustaz Hilman atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Jamaah. Yeay. Bicara masalah tentang kadar ujian nih. Kadar ujian yang Allah berikan kepada kita ini katanya kan tergantung kadar iman. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ini, maaf ya, di akhir zaman ini kita lihat nih justru orang yang imannya rendah ini atau mungkin imannya sedikit, ujiannya datangnya bertubi-tubi. Bahkan orang yang imannya Masya Allah luar biasa, ujiannya kok sangat sedikit. Apa benar seperti itu Ustaz Syamun? Ini penjelasannya nih. Apa tuh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keimanan ini menjadi tolak ukur ujian seseorang. Karena dalam sebuah riwayat ujian yang paling besar itu akan menimpa orang-orang yang tinggi imannya seperti para nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi Allah yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para ulul azmi, kemudian nabi yang lainnya. Kemudian setelah itu barulah para sahabat, kemudian para wali-wali Allah, kemudian para ulama, ya, para salafus saleh. Lalulah seperti kita ini orang-orang biasa. Namun ternyata kadang kalau kita lihat justru yang imannya rendah justru banyak ujiannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Keimanan menjadi tolak ukur tingginya ujian seseorang. Tapi cukup orang hidup di dunia ini, kalau sudah hidup di dunia sudah pasti diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah yang menciptakan kehidupan, Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Karena kadangkala ada orang diuji dulu baru naik imannya. Jadi ditunggu dia. Bukan karena keimanannya tinggi ujiannya, tapi karena setelah diuji justru naik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita bahas hari ini. Karena ternyata teguran dari Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah sadar kalau ditanyakan kapan sebenarnya kita paling ingat sama Allah? Apakah ketika kita senang atau kita sedang sedih? Kapan sebenarnya kita paling ingat kepada Allah? Apakah ketika kita sedang sehat bugar atau ketika kita sedang sakit? Kapan sebenarnya kita paling ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sedang banyak rezeki atau sedang sempit rezekinya? Mungkin bagi sebagian orang akan menjawab, saya paling ingat Allah ketika lagi nggak punya apa-apa Ustadz.
gampang banget rasanya mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sedang punya segalanya, kadangkala lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan juga menjadi tolak ukur ujian seseorang. Namun ketika sudah lahir di dunia, langsung bersamanya akan datang juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setitik keimanan membuktikan bahwa yang datang adalah ujian. Tapi bagi orang yang tidak punya keimanan, yang datang bisa saja teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teguran ini bukan untuk menyiksa kita. Selama manusia hidup, Allah masih menunggunya untuk bertaubat. Tapi ujian yang datang ini untuk mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nauzubillah. Kalau misalnya orang ini dikasih ujian makin lupa sama Allah, malah jangan-jangan dia nggak ingat sama sekali sama Allah jadinya, nauzubillah. Berarti itu yang mau bahaya. dikasih ujian yang lain lagi. Allah masih nunggu tobatnya lagi. Benar. Ih, ya Allah. Bentar lah, kayaknya lagi banyak duit nih Ustaz Maulana. Ustaz, aduh, Ya. izin Ustaz. Apa sih? Boleh nggak saya pinjam uang buat kebutuhan? Apa? Hah, utang lagi kan? Ya Allah, Utang terus. ih, kok gitu ngomongnya? Ih, Ustaz Maulana kok sekarang gitu sih, sombong banget deh. Masa sih? Iya. Ya Allah. Maksudnya apa sih kayak gitu, sombong Nah, banget orang cuma sombong. ngomong itu doang. Tunggu dulu, jangan salah paham. Ih, Kok gitu Saya ya? cuma mencontohkan kalau sombong itu jelek. Sombong itu kunci sehingga teguran Allah bisa datang. apaan? Orang Saya ngomongnya, nggak sombong. ngomongnya dari hati gitu. Udah, Kelihatannya masa? gitu ya? Udah, Ya Allah. jamaah yang di rumah Enggak, jangan kemana-mana, aku cuma tetap kasih Islam itu contoh ya. doang, Jamaah, Li. oh jamaah, Ya Allah, alhamdulillah. kok masih di Ya, hati? masa. Lili, tunggu aku, Li. Ya. Ya Allah, tunggu dengan